Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haib Saifuddin, guru matematika SMP Al-Ikhlas Muhajir Cianjur. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mutu satuan pendidikan. Penilaian terhadap mutu satuan pendidikan meliputi 3 nilai, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar seperti literasi, membaca, dan numerasi. Survei karakter yaitu yang mengukur sikap nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar yaitu yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Maka asesmen nasional itu menilai sekolah atau madrasah melalui 3 penilaian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum pada literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen kompetensi minimum pada numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasikan, dan pengenalan. Kompetensi AKM literasi membaca. Konten AKM literasi membaca meliputi teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan data dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif AKM literasi membaca meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Menemukan informasi yaitu mencari, mengakses,
serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Komponen AKM literasi membaca pada konteks AKM literasi membaca meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Komponen AKM numerasi. Konten AKM numerasi terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Bilangan yaitu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan seperti bilangan cacat, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangunan datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang. Data dan ketidakpastian yaitu meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyelesaian data maupun peluang. Aljabar yaitu meliputi persamaan dan perbedaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif AKM numerasi meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata bersifat rutin. Penalaran yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Komponen AKM numerasi. Konteks AKM numerasi meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Pertama, tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kedua, jenjang penilaian. Pada asesmen nasional meliputi SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA,
SMK dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Pada ujian nasional yaitu meliputi SD atau MI, SMP atau MTS, SMA dan M atau MA, dan SMK. Level siswa. Yang ketiga, level siswa. Pada ujian nasional yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasional yaitu tingkat akhir pada setiap jenjang atau kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Subjek siswa. Pada asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional. Yang kelima, model soal. Model soal asesmen nasional yaitu PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan model soal ujian nasional yaitu PG dan isian singkat untuk SMA dan SMK. Yang kelima, sasaran penilaian. Sasaran penilaian asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter secara serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sasaran penilaian ujian nasional yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Terakhir, metode penilaian. Metode penilaian pada asesmen nasional menggunakan komputer. Sedangkan pada ujian nasional metodenya itu menggunakan komputer dan kertas. Manfaat asesmen nasional. Pertama, yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut. Kedua, yaitu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut. Ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut. Secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.